Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Doyanti. Saya dari kelas MA 19A3 jurusan Manajemen dengan NIM 111911152. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia itu merupakan suatu bentuk usaha dari perusahaan untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal terhadap perusahaan dan bisa bekerja secara produktif untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Sehingga keamanan, keselamatan, dan kesehatan karyawan ini perlu diperhatikan oleh perusahaan. Tujuan adanya pemeliharaan sumber daya manusia itu yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang kedua adalah meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan absensi karyawan, yang ketiga di sini adalah untuk meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, yang keempat ini adalah menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan karyawan, yang kelima adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, yang keenam itu adalah untuk menjaga kondisi fisik, sikap, dan mental karyawan. Yang ketujuhnya adalah untuk menciptakan ketenangan dan keharmonisan karyawan. Ada asas-asas pemeliharaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada asas efisiensi dan manfaat. Nah, pemeliharaan ini itu harus dilakukan secara efisiensi dan memiliki manfaat bagi perusahaan dan karyawannya. Pemeliharaan ini tuh hendaknya untuk meningkatkan prestasi kerja, kesehatan, keselamatan karyawan, dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan untuk guna mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua di sini ada asas kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan ini merupakan salah satu dasar program pemeliharaan karyawan yang baik, sehingga karyawan ini dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Ini ada asas peraturan legal, di mana perusahaan ini harus bersumber pada hukum-hukum yang berlaku dan undang-undang yang berlaku, sehingga adanya pengembangan yang positif dan dapat menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. Di sini adanya asas kemampuan perusahaan, di mana perusahaan ini memiliki andil terpenting dalam penerapan pemeliharaan sumber daya manusia di perusahaannya. Jika perusahaan tersebut menerapkan pemeliharaan sumber daya manusia atau programnya secara baik, maka akan menciptakan perubahan yang positif dan dapat menghindari adanya kesalahan dalam penerapan pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia ini memiliki program kesejahteraan, di mana program kesejahteraan ini merupakan salah satu fungsi pemeliharaan karyawan yang baik dalam meningkatkan atau menjaga kondisi fisik, sikap, dan mental karyawan. Program kesejahteraan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan semangat kerja karyawan. Perusahaan biasanya memberikan fasilitas dan tunjangan di luar gaji yang berupa transportasi, uang lembur, cuti, asuransi kesehatan, kantin, dan tunjangan lainnya. Jenis-jenis kesejahteraan yang pertama di sini ada pensiun. Perusahaan ini memberikan tunjangan kepada karyawan setelah masa purna ia bekerja, di mana pensiun ini merupakan suatu balas jasa perusahaan kepada karyawan semasa ia bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua di sini ada asuransi, di mana perusahaan ini turut melindungi atas keselamatan para karyawan baik sedang bekerja maupun tidak bekerja. Biasanya perusahaan ini memberikan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi kecelakaan. Selanjutnya yang ketiga di sini adanya program rekreasi atau hiburan. Perusahaan memiliki karyawan secara produktif setiap hari melakukan aktivitas yang sama, sehingga perusahaan ini berinisiatif untuk melakukan program rekreasi ini agar dapat memberikan hiburan kepada karyawannya, karena setiap karyawan ini memiliki titik jenuh di mana ia merasa capek atau lelah saat sedang ia bekerja. Selanjutnya ada pemberian kredit, di mana perusahaan ini memberikan kredit kepada karyawan yang membutuhkannya seperti koperasi simpan pinjam. Yang terakhir itu adalah penyediaan fasilitas yang berupa pertama penyediaan kantin, di mana penyediaan kantin ini dapat memberikan kemudahan
kepada karyawan dalam mendapatkan makanan dan minuman. Yang kedua ini adalah penyediaan perumahan, di mana perusahaan ini memberikan tempat tinggal kepada karyawannya yang bertempat tinggal jauh dari lokasi perusahaan. Selanjutnya di sini ada penyediaan kesehatan, di mana setiap perusahaan ini harus memiliki fasilitas kesehatan baik dalam maupun di luar perusahaan. Biasanya perusahaan yang menerapkan penyediaan kesehatan ini itu dapat meningkatkan keselamatan dari karyawan tersebut. Biasanya ini karyawan memberikan jaminan kesehatan secara gratis kepada karyawannya, tetapi selanjutnya akan diteruskan kepada karyawannya dengan membayar secara kolektif dan dibantu oleh pihak perusahaan. Selanjutnya di sini ada penyediaan pendidikan, di mana setiap perusahaan ini akan mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya. Dan juga bisa perusahaan ini memberikan biaya tambahan kepada karyawannya yang memiliki prestasi bagus untuk bisa melanjutkan pendidikannya dalam meningkatkan keterampilan dan skillnya. Tetapi setelah ia kembali dari pendidikan tersebut, dia harus mengabdi kepada perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.